Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jody Setiawan dan ini anggota kelompok saya yaitu Emak Berpermana, Saiful Islam dan Aini Nizar. Kami di sini akan menjelaskan tentang uang. Pertama, sejarah uang yang akan disampaikan oleh Emak Berpermana. Pertama, sejarah uang. Dalam perkembangannya, manusia membutuhkan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, di mana barang atau benda yang digunakan untuk membeli alat pemenuh kebutuhan tersebut seiring berjalannya waktu mengalami perubahan hingga sekarang dikenal dengan uang. Adapun sejarah perkembangan uang sebagai berikut. A. Tahap barter. Manusia pada zaman dahulu belum mengenal kegiatan pertukaran. Hal ini dikarenakan pada masyarakatnya masih primitif atau sederhana. B. Tahap uang barang. Berkembangnya kehidupan manusia juga mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan hidup manusia. C. Tahap uang. Dalam perkembangannya, manusia terus berpikir untuk menciptakan barang yang dapat digunakan untuk perantara tukar-menukar. Dengan perkembangannya, akhirnya manusia menetapkan benda yang paling cocok dianggap sebagai alat tukar-menukar, yaitu logam. Adapun logam yang digunakan pada masa lampau adalah emas dan perak. Sekian penjelasan sejarah uang dari saya dan akan dilanjutkan penjelasan syarat-syarat uang yang dilakukan oleh Saiful Islam. Kedua, syarat uang. Benda dapat diterima sebagai uang apabila benda telah memenuhi syarat uang. Adapun syarat benda dapat diterima sebagai uang antara lain: A. Dapat diterima oleh masyarakat umum. B. Mudah dibawa dan disimpan. C. Tidak mudah rusak. D. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. E. Mempunyai kestabilan nilai. F. Harus ada kontinuitas. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan fungsi uang yang disampaikan oleh M. Jody Setiawan. 3. Fungsi uang. Dalam perekonomian, uang memiliki fungsi yang beragam, di mana salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Namun demikian, sebenarnya fungsi uang dibedakan menjadi dua. Berikut adalah fungsi asli uang dan juga fungsi turunannya. A. Fungsi asli uang. Uang memiliki dua fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung. 1. Sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar umum apabila yang uang digunakan untuk membeli dan mendapatkan barang atau jasa. 2. Sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai. Uang merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya nilai atau harga suatu barang dan jasa. B. Fungsi turunan uang. 1. Sebagai alat pembayaran. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran apabila uang digunakan untuk melunasi kewajiban. 2. Sebagai alat pemindah kekayaan. Dengan adanya uang, maka kekayaan bisa dipindah tempatkan dari satu daerah ke daerah lain. 3. Sebagai alat penimbun kekayaan. Uang yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan untuk menimbun kekayaan dengan cara membeli berbagai benda. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi uang. Selanjutnya kami akan menjelaskan jenis-jenis uang. 4. Jenis-jenis uang. 1. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang, maka uang dapat dibedakan menjadi dua. Jenis uang tersebut adalah uang kartal dan uang giral. A. Uang kartal. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di negara Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Berikut adalah contohnya. B. Uang giral. Uang giral atau simpanan pada bank, yaitu dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum, yang suatu waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biljet, giro, atau perintah pembayaran. Berikut adalah contoh uang giral. Dua. Berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuatnya, uang dibedakan menjadi dua. Jenis uang tersebut yaitu uang logam dan uang kertas. A. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam tertentu seperti emas, perak, tembaga, perunggu, atau aluminium yang diberikan tanda atau cap sebagai alat pembayaran yang sah. Berikut adalah contoh uang logam. B. Uang kertas. Uang kertas
merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lain. Uang kertas harus dibuat dengan bahan berkualitas tinggi yang tahan air, tidak mudah robek dan tidak luntur. Uang kertas merupakan uang fiduciary atau uang kepercayaan karena semua masyarakat karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran. Berikut adalah contoh uang kertas. 3. Berdasarkan nilai. Uang juga dibedakan berdasarkan nilai yang melekat pada uang tersebut, di mana nilai yang melekat pada uang terdiri dari nilai intrinsik dan nilai nominal uang. Uang berdasarkan nilainya dibedakan menjadi dua sebagai berikut. A. Uang bernilai penuh. Uang bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Uang yang bernilai penuh ini biasanya terdapat dalam uang logam mulia yang terbuat dari emas atau perak. Berikut adalah contoh uang bernilai penuh. B. Uang yang tidak bernilai penuh. Uang yang tidak bernilai penuh adalah uang di mana nilai intrinsik yang digunakan untuk membuat uang tersebut jauh lebih kecil daripada nilai nominal yang tertera dalam uang tersebut. Berikut adalah contoh gambar uang yang tidak bernilai penuh. 4. Berdasarkan kawasan. Jenis uang juga dapat dilihat dari kawasan di mana berlaku atau tidaknya uang tersebut. Hal ini karena tidak semua uang dapat berlaku di setiap negara, di mana uang yang dapat diterima hampir seluruh negara di dunia adalah dolar Amerika. Berdasarkan kawasannya, jenis uang dibedakan menjadi 3, yaitu A. Uang lokal. Uang lokal adalah uang yang hanya berlaku atau dipergunakan di dalam suatu negara tertentu dan tidak berlaku di luar negara di mana uang itu berasal. Berikut adalah contoh uang lokal. B. Uang regional. Uang regional adalah uang yang digunakan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan tertentu. Adapun penggunaan uang regional masih terbatas pada euro yang digunakan di kawasan Eropa. Berikut adalah contoh gambar uang regional. C. Uang internasional. Uang internasional adalah uang yang tidak berlaku tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. Berikut adalah contoh uang internasional. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis uang. Kami akan menjelaskan nilai-nilai uang. 5. Nilai uang. Uang sebagai benda ekonomi sudah pasti memiliki nilai. Adapun nilai uang adalah kemampuan uang untuk ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Nilai uang dapat dibedakan berdasarkan asal dan ukurannya. A. Berdasarkan asalnya. Nilai uang berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 2, yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal. Berikut adalah penjelasan mengenai nilai intrinsik dan nilai nominal uang. 1. Nilai intrinsik, yaitu nilai atau harga nyata dari bahan yang digunakan untuk membuat uang. Misalnya uang dibuat dari emas, maka nilai intrinsiknya adalah sebesar emas yang terkandung di dalam mata uang tersebut. 2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tertera atau tertulis dalam setiap mata uang yang bersangkutan. Misalnya uang kertas bertuliskan Rp500, maka nilai nominalnya adalah Rp500. B. Berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukurannya, uang dapat dibedakan menjadi 2. Adapun kedua nilai uang berdasarkan ukurannya sebagai berikut. 1. Nilai internal uang, yaitu daya beli uang dalam hubungannya dengan sejumlah barang atau jasa dalam negeri, di mana nilai internal selalu berbanding terbalik dengan harga barang. Maksudnya jika harga barang dan jasa naik, maka nilai internal uang akan turun dan sebaliknya. 2. Nilai eksternal uang, yaitu nilai uang dalam negeri terhadap nilai uang luar negeri atau kurs mata uang asing. Sekian penjelasan dari kami tentang uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.